Oke, kalau minggu lalu kita udah bahas cara pakai iPhone buat pemula di tahun 2026. Nah, kali ini kita akan bahas cara pakai device Apple lainnya juga buat pemula, tapi kali ini buat iPad. Nah, buat teman-teman yang baru aja pertama kali pakai iPad di tahun 2026, gue akan ajarin kalian tutorial cara pakai iPad dari yang basic, terus tentang lock screen, widgets, sampai gimana cara maksimalin fitur multitasking yang ada di iPad kalian. Untuk di video kali ini, gue akan contohin pakai OS terbaru juga, yaitu iPadOS 26, supaya bisa relate sama iPad kalian. So, langsung aja siapin iPad kalian, dan kita akan kenalan lebih jauh sama iPadOS. Oke, pertama-tama kita ke bagian lock screen di iPad dulu. Buat teman-teman yang udah pakai iPhone, gue yakin kalian juga udah pasti lebih familiar dengan tampilan lock screen di iPad. Tapi kalau seandainya iPad itu device Apple pertama kalian dan cuma ada iPad aja, itu juga nggak apa-apa, gue akan bantu jelasin lock screen di iPad kalian. Jadi buat teman-teman yang mau customize tampilan lock screen di iPad, pas lagi tampilan seperti ini setelah di-unlock bisa pakai Face ID atau Touch ID, tergantung tipe iPad-nya apa. Kalian tinggal tekan dan tahan wallpaper-nya, dan tinggal klik customize. Nah, nanti kalian akan ketemu tampilan seperti ini. Setiap yang ada kotaknya ini artinya bisa kalian utak-atik lagi. Jadi misalnya yang tulisan hari tanggal ini bisa kalian taruh widget yang ukurannya kecil, bisa widget cuaca, kalender, dan sebagainya. Terus kalau yang angka jam ini, kalau teman-teman klik nanti kalian bisa customize tampilan angka jamnya, mulai dari font, ketebalan fontnya, warna, saturasi, mau yang tampilan liquid glass atau warna solid itu juga bisa. Nggak cuma itu aja, angka jamnya ini juga bisa teman-teman panjangin lagi ke bawah seperti ini. Terus untuk di bagian sebelah kiri, ini ada space buat widget lagi, tapi yang ini ukurannya lebih besar dari yang pertama tadi. Beberapa aplikasi ada yang ukuran widgetnya bisa kecil seperti ini, tapi ada juga yang lebih besar. Kalian bisa pilih sesuai dengan keinginan kalian mau taruh widget apa di bagian ini. Terus kalau kita ke bagian bawah layar, nah ini ada icon buat atur depth wallpaper kalian. Jadi setiap wallpaper yang terdeteksi ada objek atau bagian yang lebih dominan atau bisa dikasih efek timbul, nanti kalian bisa pakai efek depth supaya tulisan jamnya ini ada sedikit ketutup sama bagian dari wallpaper. Sebenarnya menurut gue ini bukan fitur yang gimana banget sih, karena ini cuma fitur simple, tapi kalau misalnya kalian pakai wallpaper yang cocok atau pas sama efek depth ini, itu hasilnya bakal bagus banget. Lalu ada juga pengaturan buat light mode atau dark mode, ini juga tergantung wallpapernya apa. Kalau wallpaper bawaan dari iPadOS itu berapa ada yang bisa light mode atau dark mode seperti ini. Bahkan nggak cuma itu aja, untuk wallpaper yang memungkinkan ini tergantung iPadOS-nya. Beberapa wallpaper yang ada subjek yang dominan kayak gini bisa kalian kasih efek 3D-nya loh dengan fitur Spatial Scene ini. Oh ya, pas lagi tampilan seperti ini, teman-teman bisa tambahin tampilan lock screen iPad kalian dengan wallpaper yang berbeda-beda. Dan setiap widget, layout yang ada di lock screen ini nanti bisa disimpan. Jadi pas ganti wallpaper kalian nggak harus buat layoutnya lagi dari awal. Nah tapi karena iPad itu bisa kalian gunakan dalam orientasi portrait ataupun landscape, ini beda orientasi bisa beda layoutnya juga loh. Contohnya wallpaper ini, walaupun pas landscape bisa kayak gini udah ada widgetnya, tapi pas kalian ubah ke orientasi portrait, widgetnya tuh jadi hilang. Karena gue belum atur pakai widget untuk posisi portrait. Jadi teman-teman perlu tambahin lagi widgetnya kalau mau. Kalau gue pribadi sih lebih pentingin orientasi landscape ya, karena gue lebih sering pakai iPad dalam mode landscape. Oke, sebelum kita lanjut, gue mau share ke teman-teman satu aplikasi bagus yang ada di iPad buat berbagai kebutuhan file PDF kalian, yaitu aplikasi UPDF yang juga merupakan sponsor untuk video kali ini. Buat teman-teman yang belum tahu, di UPDF ini fiturnya ada banyak banget. Terus tampilan UI aplikasinya juga simple, dan cara pakainya juga gampang banget. Di aplikasi UPDF, teman-teman bisa edit teks file PDF seperti ini, terus mau edit gambar juga bisa, tinggal diatur aja. Dan kalau mau highlight atau tambahin catatan ke file PDF seperti ini juga bisa loh. Nggak cuma itu aja, fitur keamanannya juga bagus. Jadi kalau mau kasih password ke file PDF kalian, itu bisa banget. Terus mau tambahin tanda tangan ke file PDF, itu juga bisa. Bahkan kalau mau kompres file PDF kalian supaya ukuran filenya jadi lebih ringan, itu juga bisa loh. Dan di UPDF ini juga ada AI Assistant yang akan membantu produktivitas kalian. Jadi kalau mau minta ringkasan dari file PDF, tanya informasi yang lagi kalian mau cari tahu, sampai translate file PDF, itu juga bisa dilakukan dengan AI Assistant yang ada di UPDF. Oh ya, aplikasi UPDF ini juga support di berbagai platform, bisa di Windows, Mac, iOS, Android, dan cukup satu akun bisa digunakan di 4 device kalian. Buat teman-teman yang mau tahu lebih lanjut tentang UPDF, langsung aja klik linknya di deskripsi video ini. Next kita lanjut ke bagian home screen. Nah, untuk di bagian home screen ini, seperti kayak di HP atau tablet pada umumnya, teman-teman juga bisa customize tampilan home screen iPad kalian. Mulai dari bisa geser-geser icon aplikasinya, terus taruh widget aplikasi di home screen. Bahkan untuk widgets, setiap teman-teman lihat icon ini di pojok kanan bawah tampilan UI-nya, berarti widget ini bisa kalian atur ukurannya. Bisa diperbesar atau diperkecil tergantung ukuran widgetnya. Buat customize tampilan home screen di iPad, caranya tinggal tekan dan tahan home screen-nya, lalu klik edit, terus pilih yang add widget, dan kalian bisa masukin widget dari aplikasi yang ada di iPad kalian. Terus di bawahnya ada customize, di mana teman-teman bisa pilih tampilan icon aplikasi di iPad kalian, mau yang default bisa, mau yang background icon aplikasinya warna hitam ada, mau yang tema liquid glass itu juga ada, sampai yang tinted juga bisa banget, tinggal pilih aja mau pakai warna apa. Untuk di bagian ini sih teman-teman bisa cobain sendiri ya kombinasi apa yang paling cocok sama wallpaper di iPad kalian. Lalu di pojok
kiri atas ini fungsinya buat agak redupin wallpapernya kayak gini. Sedangkan yang di pojok kanan atas ini, fungsinya untuk memperbesar icon aplikasi di home screen, tapi sebagai catatan, tulisan nama aplikasinya akan hilang kalau kalian mau gedein icon aplikasinya. Lalu kita lanjut lagi, kalau di bagian bawahnya ada edit wallpaper. Jadi teman-teman di bagian ini bisa samain wallpaper di home screen dan lock screen dengan klik tombol pair, terus bisa pilih warna atau gradient, bisa tambahin foto dari galeri, dan bisa pilih wallpaper di home screen-nya mau di blur atau enggak. Lalu kalau yang edit pages ini, fungsinya buat atur halaman di home screen. Kalian bisa hapus halaman atau mau di hide atau diumpetin juga bisa, tinggal matiin aja tanda centangnya ini. Nah, kalau teman-teman swipe ke kanan di home screen iPad kalian, nanti kalian akan buka yang namanya widget page atau halaman khusus yang isinya widget. Teman-teman bisa tambahin widget-widget yang penting buat kalian atau membantu produktivitas di halaman widget page ini. Sedangkan kalau teman-teman swipe ke kiri di home screen sampai ke halaman paling ujung, kalian akan ketemu yang namanya App Library. Nah, di App Library ini isinya adalah semua aplikasi yang terinstall di iPad kalian. Dan aplikasinya udah dikategoriin seperti ini, ada yang produktivitas, yang baru ditambah atau di-download, kreativitas, sosial media, dan sebagainya. Tapi teman-teman nggak perlu pusing mau cari aplikasi masuknya kategori apa, karena kalian bisa tinggal ketik aja mau cari aplikasi apa dari sini. Atau bisa juga berdasarkan huruf pertama nama aplikasinya. Oh ya, ngomong-ngomong ada satu fitur yang tersembunyi yang bagus banget yang bisa kalian akses dari home screen di iPad kalian, yaitu Spotlight Search. Jadi fitur ini tuh bagus banget, karena kalian bisa cari banyak hal dari Spotlight Search. Mau cari file bisa, cari kontak, buat browsing informasi juga bisa. Terus nggak cuma itu aja, kalian juga bisa pakai Spotlight Search untuk konversi berbagai satuan. Termasuk konversi mata uang juga bisa loh, kayak gini. Plus Spotlight Search ini juga bisa berfungsi sebagai kalkulator di iPad kalian. Buat perhitungan yang nggak terlalu rumit itu bisa kok. Kayak misalnya perkalian, pembagian, penjumlahan. Jadi teman-teman nggak harus ke aplikasi kalkulator di iPad kalian dulu, tapi bisa langsung hitung dari Spotlight Search. Next kita lanjut ke bagian dock di iPad. Nah, jadi seperti yang teman-teman lihat, di bagian bawah layar iPad ada beberapa aplikasi yang bisa kalian taruh di sini supaya lebih gampang diakses. Secara default, di iPad kalian udah ada beberapa aplikasi yang ditaruh di dock, tapi teman-teman bisa ubah juga. Jadi kalau mau hapus aplikasi yang ada di dock supaya nggak usah kebanyakan, teman-teman tinggal remove app aja, terus pilih yang remove dari home screen. Nah, aplikasinya itu bukan berarti di-uninstall ya, tapi cuma dikeluarin dari dock di iPad aja. Terus kalau mau tambahin aplikasi ke dock iPad kalian, caranya juga gampang banget. Tinggal drag aja icon aplikasinya ke dock iPad seperti ini. Nah, di bagian settings itu ada pengaturan lebih lanjut juga soal dock di iPad. Jadi di setting home screen dan app library, kalian bisa atur mau ada app library-nya di dock atau enggak. Ya menurut gue ini mending dinyalain aja sih, supaya lebih gampang akses ke app library tanpa harus swipe dari home screen-nya dulu. Apalagi kalau di home screen iPad kalian itu ada banyak halaman, itu pasti akan butuh lebih banyak swipe lagi buat ke app library. Makanya mending dinyalain aja supaya bisa diakses dari sini. Terus untuk show suggested dan recent apps ini adalah area di sebelah kanan garis ini. Jadi iPad kalian bisa kasih rekomendasi atau aplikasi yang baru dibuka nanti akan muncul di sini. Tapi menurut gue ini mending dimatiin aja sih supaya nggak makan space dan lebih banyak aplikasi yang bisa kalian taruh di dock iPad kalian. Terus kalau kita ke setting multitasking dan gestures, di sini kalian bisa atur supaya automatically show and hide dock. Jadi dock iPad kalian itu bisa muncul dan disembunyiin secara otomatis. Ini juga gue saranin mending dinyalain aja. Tapi seandainya mau dimatiin, nanti cara buka docknya adalah dengan di swipe ke atas seperti ini di area bawah layar iPad-nya. Mau itu di orientasi landscape ataupun portrait. Next kita lanjut. Kalau teman-teman swipe ke bawah dari pojok kiri atas layar, ini ada yang namanya Notification Center. Jadi di bagian ini isinya adalah semua notifikasi yang masuk ke iPad kalian. Setiap notifikasi ini bisa ada pengaturan lebih lanjut. Kalau teman-teman swipe ke kiri notifikasinya, terus klik Options, kalian bisa atur mau mute notifikasi dari aplikasi tersebut, bisa. Mau mute-nya 1 jam, 1 hari, atau mau matiin notifikasi dari aplikasi tersebut juga bisa. Terus kalau yang clear ini buat hapus notifikasinya. Nah, teman-teman juga bisa atur nih mau tampilan notifikasinya seperti apa dari settings. Pertama ada yang count, yang nanti ada angkanya berapa notifikasi baru yang masuk. Terus ada yang stack yang tampilannya ditumpuk. Dan ada yang list yang notifikasinya itu ditampilin semua. Gue pribadi sih lebih suka tampilan stack ya supaya kelihatan lebih rapi. Nah, kalau tadi kita swipe dari kiri layar, sekarang kita swipe ke bawah dari pojok kanan atas layar. Ini ada yang namanya Control Center. Untuk Control Center ini isinya adalah beberapa kontrol yang bisa kalian lakukan di iPad. Jadi mau kunci orientasi iPad-nya bisa, screen mirroring, mode fokus, dan sebagainya. Hampir setiap fitur yang ada di Control Center ini bisa kalian klik lebih lanjut loh. Jadi tinggal tekan dan tahan aja, nanti akan muncul fitur apa aja yang bisa langsung kalian akses dari Control Center seperti ini. Kalau kalian mau edit Control Center, caranya juga gampang banget. Tinggal tekan dan tahan area sekitar Control Center, atau bisa juga klik tanda plus. Pas sudah kayak gini, kalian bisa hapus fitur yang menurut kalian nggak terlalu kepake atau mau tambahin baru juga bisa. Tinggal add a control dan pilih mau tambahin fitur apa aja. Oh ya, seperti widget di home screen tadi,
Icon di control center ini juga bisa kalian atur loh ukurannya. Tinggal di drag aja tanda yang ada di pojok kanan bawah seperti ini. Next kita lanjut lagi ke bagian multitasking. Nah kalau ngomongin soal multitasking di iPad, ada beberapa cara buat kalian bisa multitasking dengan buka beberapa aplikasi sekaligus. Yang pertama ada full screen apps. Untuk mode multitasking yang ini, setiap aplikasi akan ditampilkan dengan full screen. Jadi nggak bisa buka dua aplikasi sekaligus di space yang sama. Tetap bisa buka beberapa aplikasi sih, cuma paling bisa buka yang satu. Terus tutup dulu window yang dari aplikasi lain karena harus full screen. Next, mode multitasking lainnya ada Windows Apps. Ini mode favorit gua nih buat multitasking. Kalau yang Windows Apps ini, teman-teman bisa resize atau geser posisi window aplikasi dengan lebih fleksibel di satu space aja. Semua bisa ditumpuk di satu layar seperti ini. Mau split view dua aplikasi bisa. Terus mau buka banyak aplikasi sekaligus itu juga bisa. Kalau dari website Apple sih nggak ditulis ya maksimal bisa buka berapa aplikasi. Tapi ini gue udah coba buka 10 aplikasi sekaligus, itu pun juga masih bisa. Ya menurut gue udah cukup banget lah ya bisa buka 10 aplikasi sekaligus buat multitasking. Terus yang gue suka juga dari tampilan Windows Apps ini adalah kalau layarnya udah penuh banget kayak gini, kalian nggak perlu close aplikasinya satu persatu, tapi tinggal swipe ke atas aja kayak lagi mau ke home screen. Ini kalian bisa tambahin aplikasinya lagi kalau mau. Atau kalau mau tutup aplikasinya, tinggal swipe ke atas sekali lagi. Dan pas teman-teman buka aplikasinya lagi, nanti ukuran dan posisi window aplikasinya akan sama seperti pas kalian tutup. Di setting multitasking and gestures itu juga ada opsinya sih, kalau mau sekali swipe aja ke home screen langsung close semua aplikasinya, itu juga bisa kalau mau. Tapi gue biasanya lebih suka 2 kali aja biar nggak sengaja ketutup. Nah satu lagi soal multitasking ada Stage Manager. Untuk Stage Manager ini menurut gue kurang lebih mirip kayak Windows Apps. Tapi bedanya adalah Stage Manager ini bisa dikelompokkan window aplikasinya di sebelah kiri layar. Jadi kalian bisa kelompokin aplikasi entertainment sendiri, aplikasi kerjaan sendiri. Kalau di Windows Apps itu kan kalian hanya bisa taruh semua di satu tempat aja, kalau yang ini bisa dikelompokkan terpisah. Next kita ke bagian gestures. Ada gestur apa aja nih yang ada di iPad? Nah, buat teman-teman yang udah update ke iPadOS 26, kalau kalian swipe ke bawah dari atas layar dari aplikasi apapun, kalian akan buka yang namanya menu bar. Jadi ini kayak window di MacBook sih, ada pengaturan lebih lanjut dari menu bar ini, dan termasuk ketiga icon ini yang warna merah, kuning, hijau. Kalau teman-teman tekan dan tahan yang warna hijau, nanti ada pilihan tampilan windownya mau ditaruh di mana, tinggal dipilih aja. Selain itu, gestur lainnya adalah teman-teman bisa cubit layarnya dengan 4 atau 5 jari dari aplikasi mana aja buat ke home screen. Terus bisa pindah antar aplikasi juga dengan swipe ke kiri kanan dengan 4 atau 5 jari seperti ini. Dan bisa buka app switcher buat lihat window aplikasi apa aja yang lagi aktif dengan cubit layarnya menggunakan 4 atau 5 jari. Tapi pas dicubit agak di pause sedikit atau diberhentiin kayak gini. Terus untuk gestur yang berhubungan dengan produktivitas itu juga ada. Jadi misalnya lagi di Apple Notes, kalau mau undo kalian bisa double tap dengan 3 jari seperti ini. Terus buat copy paste, teman-teman bisa pakai 3 jari dengan cara pilih dulu teks mana yang mau di copy. Terus pinch atau cubit layarnya dengan 3 jari seperti ini. Nanti ada tulisan copy. Dan untuk paste-nya tinggal pakai 3 jari lagi dengan gestur seperti ini. Termasuk buat undo redo dengan 3 jari itu juga bisa loh. Tinggal swipe ke kiri buat undo. Dan swipe ke kanan buat redo kayak gini. Oh ya, sebenarnya teman-teman juga bisa tambahin fitur di pojok kanan bawah, kiri dan kanan layar iPad pas lagi di swipe. Tapi ini harus dalam tampilan multitasking yang full screen. Nanti kalian bisa atur mau swipe dari kiri atau kanan bawah buat screenshot atau quick note. Itu juga bisa. Pengaturannya ada di settings untuk yang tampilan full screen. Ngomong-ngomong soal settings, kalau kalian mau cek pengaturan lebih lanjut soal baterai, ini ada di aplikasi settings yang di bagian baterai. Misalnya mau cek battery health itu bisa kelihatan dari sini. Mau kasih limit cas sampai 80% itu juga bisa. Dan mau nyalain persentase baterai itu juga bisa. Terus kalau mau atur ukuran teks di iPad itu juga bisa dari settings. Di bagian display and brightness. Dan kalian bisa atur lagi ukuran teksnya yang sesuai dengan kenyamanan kalian. Next, buat teman-teman yang beli iPad dengan Apple Pencil, gue juga akan sekalian kasih tutorial cara pakai Apple Pencil buat pemula. Jadi ini tergantung aplikasi apa, tapi gue akan contohin dari aplikasi Apple Notes di iPad dengan Apple Pencilnya yang Apple Pencil Pro. Nah, di salah satu sisi Apple Pencilnya ini ada bagian yang ada sensornya, jadi bisa kasih haptic feedback. Kalau kalian double tap di aplikasi Apple Notes, ini fungsinya buat pindah antar tools yang terakhir kalian pakai. Dan kalau kalian squeeze atau tekan, ini fungsinya buat buka tools Apple Pencil di Apple Notes. Oh ya, fitur double tap dan squeeze ini cuma ada di Apple Pencil Pro ya. Untuk pilihan Apple Pencil saat ini, kalau misalnya Apple Pencil yang USB-C itu nggak ada fitur ini. Nah, gue masih ada satu tips lagi buat teman-teman yang baru pertama kali pakai iPad. Buat kalian yang mau kasih ekstra keamanan ke aplikasi yang penting, gue juga saranin kalian pakai Require Face ID atau Touch ID tergantung tipe iPad. Caranya tinggal tekan dan tahan icon aplikasinya pas lagi mau dibuka, dan pilih Require Face ID atau Touch ID. Supaya kalau orang lain mau buka aplikasinya, mereka harus pakai Face ID atau Touch ID atau passcode iPad kalian. So, itu dia tutorial iPad buat pemula edisi 2026. Boleh banget buat share video ini ke teman atau keluarga kalian yang baru aja pertama kali pakai iPad di tahun ini. Kalau menurut kalian tips iPad yang mana nih yang baru aja kalian pelajarin dari video kali ini? Coba share di komen ya.
Oke, thank you buat teman-teman yang udah nonton sampai di detik ini. Jangan lupa untuk klik tombol like kalau kalian suka dengan video ini dan juga subscribe supaya kita bisa ketemu lagi di video-video yang berikutnya. Bye!